Ini adalah video full dari video sebelumnya mengatasi kasus Pipo Y81 yang kasusnya stuck logo. Dia itu mentok di logo Pipo dalam keadaan restart, gak bisa diam. Muncul logo Pipo, lalu HP ini mati kembali dan muncul kembali logo Pipo. Hanya seperti itu ya. HP ini masuk ke meja servis, kata user sih dia itu pernah melakukan reset pabrik juga dan pernah di flashing ulang juga. Kan tapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. HP ini tetap aja restart. Yang pertama seperti biasa kita buka untuk backuper, tutup mesin, hati-hati dengan fingerprint ya. Karena kalau terlalu membuka backupernya, fingerprintnya bisa putus dan bisa nombok. Lalu langkah selanjutnya di sini kita terowong dulu ya. Biasanya kasus ini adalah on off-nya yang rusak ya. Jadi kita bisa lihat dulu. Untuk on off-nya dalam keadaan normal sih, nggak ada bekas air ataupun adanya korosi. Kita buka untuk bautnya, keseluruhan baut kita buka untuk keseluruhannya agar mesinnya itu dapat terlihat ya. Kasus seperti ini bervariasi ya. Yang pertama biasanya dari on off-nya dia itu menekan dengan sendiri, yang disebabkan oleh korosi yang diakibatkan oleh air, menyebabkan HP dan on off-nya itu dalam keadaan konslet. Yang kedua bisa dari softwarenya yang crack ya. Softwarenya terkena virus dan menyebabkan HP ini stuck logo dan ingin diprogram ulang ataupun di software ulang dengan program yang baru. Ataupun kita juga bisa melakukan hard reset dengan cara masuk ke mode recovery mode dengan tombol kombinasi ya. Dan di sini gue coba dulu untuk melakukan pengecasan pada HP ini ya, tanpa menggunakan flexible on off. Jadi si flexible on off-nya itu gue lepas dan gue ingin tahu apakah HP ini dapat melakukan pengecasan dengan normal ya. Karena sebelumnya belum gue cek juga. Dan untuk pengecasan di sini normal, nggak ada masalah apapun untuk pengecasan. Dan HP ini pun juga nggak menyala secara otomatis. Karena tadi kita pun juga mencopot tombol power ataupun flexible powernya. Ada juga untuk permasalahan kasus restart seperti ini diakibatkan oleh baterainya. Baterai ada sedikit baterai yang nggak nyambung ataupun konslet, short ya, mengakibatkan arus tegangan baterai itu tidak mengalir dengan sempurna. Oke, jadi kata user bilang kalau dicas sambil kalau dihidupkan sambil dicas itu bisa normal ya. Kita copot untuk fleksibel on off-nya. Siapa tahu on off-nya bermasalah. Kalau ini bisa masuk ke menu utama, ya ini bisa diakibatkan oleh on off-nya ya. Karena kalau kita tidak menggunakan on off dan fleksibelnya itu dicabut, itu bakalan masuk ke menu utama dan ini tidak masuk sama sekali ya. Malah dia itu balik lagi ke lambang pengecasan. Itu artinya HP ini bukan kerusakan dari on off-nya. Jadi langkah pertama tadi, yang step tadi, yang pertama, kerusakan yang pertama ada pada on off, kerusakan yang kedua ada pada software, dan kerusakan yang ketiga ada pada baterai. Kerusakan lainnya itu adalah jalur-jalur yang memang harus kita teliti lagi ya teman-teman. Jadi untuk on off di sini gua katakan on off ini dalam keadaan normal. Karena dia itu tidak langsung menekan power dengan sendirinya ketika HP ini dalam keadaan mati. Dan di sini ketika gua penasaran ya, on off gua lepas dan ini tidak menggunakan cas, dia itu hanya restart di logo Pipo aja. Kalau tadi ketika kita sambil melakukan pengecasan, dia itu bisa mengecas dan juga muncul logo Pipo balik lagi ke pengecasan ya. Dan kalau kita copot seperti ini, untuk jalur pengecasannya tidak dengan menggunakan casan, dia itu hanya buting-buting seperti ini aja teman-teman. Nah oke, jadi di sini langkah selanjutnya untuk on off di sini sudah aman dan kita lanjut ke tahap kedua yang gua bilang tadi yaitu proses software. Ini berhubungan juga ya dengan software dengan menekan tombol kombinasi volume atas dan juga tombol power secara bersamaan ya hingga masuk ke fastboot mode. Nah, di sini ada beberapa pilihan varian, ada reboot, ada recovery mode. Di sini gua diamkan aja. Kalau dia restart pada tahap ini, berarti kasusnya ini pada softwarenya ya. Dan di sini nggak restart sama sekali. Gue coba untuk masuk ke dalam mode recovery mode ya.
Dan mode recovery mode ini bisa digunakan untuk wipe data, penghapusan data, dan mengembalikan HP ini ke dalam setelan pabrik. Loading Pipo sedang dimulai. Dan ini bisa sih ya. Seharusnya nggak ada yang bermasalah pada HP ini. Bisa juga diartikan ini adalah masalah softwarenya, karena pada mode recovery ini adalah mode booting. Jadi ini tidak restart ya. Harusnya sih kalau misalkan ini permasalahan dari mesin ataupun dari apapun, dia itu harus restart juga pada mode recovery. Nah, gue bilang dan konfirmasi ke user, kata user itu sudah pernah diprogram ulang dan juga sudah pernah di reset via recovery mode. Jadi gue nggak lakukan reset via recovery mode di sini ya. Dan di sini ada langkah terakhir, yaitu kita eksekusi pada bagian baterainya tanpa harus mengganti baterai. Seperti biasa yang sering gue lakukan yaitu jumper air fuse ya. Karena komponen tersebut sering banget ya mengakibatkan si baterai ini kurang menyetorkan arusnya. Jadi si ionnya itu kurang terkumpul karena ada jalur yang terhambat ya. Jadi hanya mengirimkan setengah aja. Mungkin begitu kali ya. Di sini teman-teman bisa buka aja untuk plastik penutup dari mesin si baterainya. Di situ terdapat ya komponen yang namanya seperti resistor berwarna hitam yang gede kayak begini. Nah, perlu teman-teman ketahui ini hanya ada pada baterai Orion ya. Kalau untuk baterai yang KW itu enggak ada yang kayak begininya. Ini untuk menyetabilkan arus dari tegangan yang dihasilkan oleh baterai ya. Jadi kalau enggak ada yang beginian komponen air fuse yang bisa disebutnya dengan air fuse, atau ini komponen resistor ya yang menyetorkan arus dari kaki satu ke kaki satu yang lainnya. Jadi ini ada hambatan dua-duanya. Jadi kalau dia itu putus salah satu jalur, maka hambatan yang dihasilkan ke jalur pivot dari papan mesin, dari si mesinnya itu ya, itu dia itu kurang stabil ya. Jadi dia itu harus menyatu dari kaki satu ke kaki yang lainnya. Itulah seperti resistor. Tapi di sini orang-orang sering menyebutnya yaitu air fuse ataupun air fuse ya. Di sini kita lakukan jumper aja teman-teman seperti ini dari kaki satu ke kaki yang lainnya seperti ini ya. Ini adalah langkah yang ketiga. Setelah kita melakukan pengujian on off sudah aman, software tidak ada masalah, dan di sini adalah jumper air fuse pada komponen baterai ya. Nah, untuk baterai KW jika tidak ada komponen seperti ini, itu bisa diakibatkan baterainya itu cepat bocor, cepat rusak, dan juga baterai itu tidak akan bertahan lama teman-teman, karena komponen ini adalah komponen yang bisa menyetabilkan tegangan arus yang dikeluarkan oleh baterai ya. Nah, di sini setelah kita jumper komponen air fuse-nya yang ada pada baterai, di sini kita bisa nyalakannya untuk HP dan muncul logo Pipo. Di sini kita bisa tunggu ya, apakah HP ini sudah bisa menjalankan aktivitasnya. Dan kalau kita pahami sih, tadi seharusnya ini pada softwarenya, tapi user pernah mencoba dan kita lanjut aja eksekusi ke tahap yang ketiga. Dan alhamdulillah di sini masih booting teman-teman, logo Pipo, bahkan logo ataupun merek Android pada bagian bawahnya itu sudah hilang. Dan di sini sudah ada berkedip-kedip Pipo ya. Berarti HP ini sudah booting dan ya alhamdulillah. Oke. Jadi ini sudah selesai dan sudah menampilkan, dan betul aja HP ini pernah di reset ya. Aplikasinya pun juga nggak ada sama sekali di sini, dan kita sudah berhasil memperbaiki tanpa harus mengganti part sama sekali. Dan benar, untuk tahap yang ketiga adalah tahap yang akhir. Jadi kita nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan pergantian apapun, cukup dengan trik jumper aja sudah berhasil. Dan apabila teman-teman suka dengan video-video yang selalu kami share, silahkan di like ya, dan juga di subscribe, support channel ini agar tetap terus berkembang ya. Dan di sini gua nggak bermaksud menggurui, di sini gua hanya share aja dan berbagi pengalaman ke teman-teman. Mungkin ada juga dari teman-teman yang teknisi pemula ataupun baru belajar yang belum mengerti kasus permasalahan HP. Ini adalah kasus permasalahan HP yang sering banget ditemui di lapangan, dan teman-teman pemula itu harus tahu. Di sini gua nggak bermaksud menggurui, hanya share aja kepada teman-teman di sini.